saat itu ya. Untuk yang saya lihat sih mas, itu kayak kain putih. Dan itu bentuknya kayak lonjong gitu mas, Oke. lurus ke atas gini. Kayak dia tuh berdiri gitu. Tapi dia tuh nggak berdiri di atas atap mas, Tapi melayang mas. Selamat malam teman-teman semua, kembali lagi bersama kita di podcast Sana Sana Sini. Sini. Oke, jadi malam-malam sekarang kita tag video di setengah 2 malam di bawah pohon yang cukup serem sebetulnya. Jadi mungkin teman-teman tahu malam ini kita mau membahas apa gitu. Jadi kita semua tahu bahwasanya mahasiswa UNES itu punya letak geografis di atas gunung ya. Iya. Dan di atas gunung itu walaupun banyak rumah-rumah ramai juga Iya. di sekitar sini, tapi ada beberapa urban legend atau cerita-cerita masyarakat yang kita anggap cukup serem juga gitu untuk Iya. kita mahasiswa gitu. Betul Mas Aida. Dan kita juga sudah menyiapkan seorang narasumber yang dia ini mahasiswa juga, mahasiswa UNES juga, yang mana mungkin sudah sekitar 2,5 tahun ya Iya. dia berkuliah di UNES dan tahu seluk beluk lah. Iya. Dia selalu pindah kos sana kemari, jadi tahu seluk beluk setiap daerah di sekitar UNES. Jadi tanpa berlama-lama, tanpa menunggu banyak waktu, kita langsung saja persilahkan narasumber kita. Ada Mas Ferix, silahkan Mas Ferix. Oke, gimana Selamat nih Oke, kabarnya Mas Ferry. Mas Ferix? selamat malam Selamat malam kawan-kawan semuanya. dari Sebelumnya Cek. cek, oke. Fatur. Fatur. Roy. Oke. Oke. Jadi karena malam ini kita memang mau membahas sesuatu yang cukup serem ya. Iya. Karena tagnya juga bukan tengah malam lagi ya, tapi menuju dini hari Iya. gitu. Dini hari ya. Jadi Sangat mencekam. ya, jadi Sangat. denger-denger nih, Mas Felix ini kan organisatoris ya. Maksudnya memang selalu aktif berorganisasi. Ya. Maksudnya memang selalu aktif berorganisasi seperti itu. Nah, kita tahulah sebagai mahasiswa yang selalu aktif berorganisasi itu memang kita diharuskan untuk bisa pulang lebih larut, lalu juga bisa membuat atau bisa nge-create suatu event dengan sedemikian rupa dari pagi ketemu pagi lagi seperti itu dalam persiapannya, rapatnya dan segala macam. Dan dalam hal tersebut kan Felix juga pastinya melakukan hal tersebut di dalam kampus nih. Dan Tuh. kita juga tahu juga bahwa saya Mas Felix ada banyak cerita-cerita di malam hari terutama di UNES. Mungkin bisa berbagi sedikit ke teman-teman pemirsa nih cerita-cerita, ya harapannya mungkin bisa jadi pembelajaran juga gitu biar teman-teman nih nggak malam-malam ya kalau berkeliaran di sekitar UNES gitu. Iya. Oke, sebelumnya mungkin kalau misal saya belum perkenalan, belum sah gitu nggak sih? Iya, Ya, betul. Bung Betul. Sal. Sekali. Nah, untuk sebelumnya perkenalkan, nama saya Felix. Saya dari salah satu fakultas di UNES, Ya. tepatnya. Nah, untuk UNES sendiri ya, untuk awal saya masuk itu emang saya kaget untuk petak geografisnya gitu. Ya. Yang benar-benar di atas dan emang dikelilingi oleh banyak banget pohon-pohon, Ya. hutan, ada jurang juga, betul, Oke. di sebelah kiri UNES kampus barat. Oke. Ya, kampus Oke. barat. Ini langsung saja ya mas. Untuk hal yang pertama kali saya alami untuk di UNES sendiri ya, itu terjadi waktu di malam hari, Ya. tapi nggak terlalu malam sih mas. Berarti masih Lebih jam 9.10 lah ya. betul jam 10 Ya. lebih tepatnya, Jam jam 10. 10. Waktu itu saya sedang mau naik mas ke UNES. Kebetulan waktu itu saya ngekos di daerah bawah mas. Oh, di daerah bawah, Semarang bawah berarti ya. Betul, masih di Semarang Iya. bawah. Saya masih dapat di situ mas. Soalnya waktu Oke. saya masuk pun di situ waktu saya cari kos. Nah, Ya. susah mas carinya mas, ternyata Oke, mas. berarti dapatnya di Semarang bawah kosannya. Betul, di Semarang bawah. Oke. Lalu itu kan ada kegiatan organisasi ya mas. Oke. Masih di semester 2 mas. Lanjut Tuh, dua. semester 2. Ya.
Nah, semester Baru 2 masuk waktu gitu. baru masuk kan, betul, baru Hitungannya masih masuk. maba ya. Ya, betul, Masih masih maba. Ya. Nah, itu ada suatu organisasi yang mengharuskan saya naik ke atas untuk mengikuti rapat, Mas. Naik ke atas UNES berarti ya. Betul, naik ke atas, naik Oke. Gunung Pati gitu. Betul. Saya naik, motoran kan masih sendiri juga di situ karena kan ya emang teman-teman saya itu di atas semua Mas kosannya, dapatnya di atas. Saya naik, kesasar Mas saya, Mas. Jujur, Aduh. Asal di kesasar. mana itu? Kesasar sampai ke kampus timur, Mas. Oh, ke kampus timur. Mm-mm. Berarti belum tahu dan mengenal banget daerah UNES berarti posisinya saat itu ya. Betul, masih Oke. belum tahu mengenal. Iya. Terus saya udah sampai kampus timur, eh baru masuk nih Mas ke kampus timur. Iya. Tuh hawa itu langsung berbeda, Mas. Wah, gimana tuh Mas? Berbeda gimana tuh? Lebih ke kayak kita awalnya ini kan Mas, agak panas-panas dingin gimana gitu kan Iya. di Iya. atas. Nah, habis itu waktu bener-bener waktu masuk gerbang itu kayak suaranya tuh dari suara, dari rasa itu Iya. bener-bener nggak tenang Mas. Oh, suasananya memang Iya, nggak enak ya. suasananya Sunyi nggak gitu enak. ya, Mas? Betul, Betul. sunyi. Dan kebetulan juga sih Mas di situ waktu itu masih sunyi gitu. Oke. Nah, waktu saya berangkat emang waktu itu untuk rapat sih dimulai di jam 9-an Mas, dikarenakan ada hujan Mas. Emang hujan lebat seperti itu. Jadi ya Iya. mau nggak mau rapat dan besoknya kan juga harus ada acara ya Mas. Iya. Jatuhnya checking akhir. Checking akhir ya. Betul, checking akhir di PKM suatu organisasi. Oke. Mungkin bagi kawan-kawan semua yang kalau belum tahu PKM nanti bisa dideskripsikan di sini. Seperti itu. Sini. PKM tuh pusat kegiatan mahasiswa ya teman-teman ya. Iya. Oke. Nah, terus saya nyasar ke kampus timur. Kan untuk letak PKM sendiri itu di tengah-tengah antara kampus timur dan kampus barat. Oke. Waktu saya nyasar ke kampus timur, waktu masih motoran sendiri kan Mas. Set. Waktu mau ada kan untuk kampus timur kan mentok terus putar balik kan Mas itu Mas. Iya. Waktu saya mau putar balik di suatu fakultas, itu saya kayak ngelihat putih melayang Mas di atas saya Mas. Tapi nggak di atas persis sih Mas, di atas sebelah kiri saya Oke. melayang set. Dan waktu itu saya mikirnya kayak cuma halusinasi Mas, halusinasi Oke. semata ya. Kan waktu itu juga kayak lebih ke belum percaya seperti itu sih Mas. Ya. Saya menganggap itu hal yang tidak ada lah begitu ya. Kurang Betul. lebih ya. Terus saya ngelihat putih melayang tuh kayak "Ih, apa sih itu gitu, masih Ya. kayak ragu gitu loh. Ya. Penasaran gitu. Nah, tapi saya nggak penasaran Mas, Oh, bodo amat saya waktu itu, Oke. bodo amat. oke. Habis itu putar balik. Nah, Hmm. saya kan ngide ya Mas, Ya. ngide. Lihat lagi, saya lihat lagi kan, masih ada Mas di situ Mas. Melayang itu bener-bener cuma berdiri doang, enggak kayak melayang muter-muter tuh enggak, cuma berdiri doang di atas gitu. Oke. Bentuknya tuh kayak gimana Mas? Itu kayak makhluk apa atau kayak gimana apa Iya. yang kalian Mas lihat gitu? Pada Nah. saat itu ya. Untuk yang saya lihat sih Mas, itu kayak kain putih. Nah, itu bentuknya kayak lonjong gitu Mas, Oke. lurus ke atas gini. Kayak dia tuh berdiri gitu. Tapi dia tuh nggak berdiri di atas atap Mas, Tapi melayang Mas. oke. Nah, jadi waktu melayang awal ngeliat tuh kayak udahlah bodo amat. Oke. Waktu putar balik kok masih di situ Ya. gitu loh. Nah, udah kan itu. Dan itu masih kayak ngerasa masih bodo amat lah di situ. Ya. Udahlah. Oke. Nah, bodo amat lah di situ. Ada ini ya, mangga. Nggak Jatuh. tahu ada yang ngisengin mungkin ya. Ini kebetulan Ah. kita di bawah pohon mangga ya Ya, teman-teman. tiba-tiba aja yang ada yang jatuh nih kebetulan banget. Oke, sampai tadi masih nggak percaya. Oke. Iya, masih nggak percaya Mas. Oke. Udah amat kan itu sejalan. Habis selesai rapat lah itu. Habis selesai rapat di jam setengah 12-an Mas. Oke. Emang kita percepat untuk rapatnya karena kan besok pagi harus ada acara ini. Kita percepat. Terus habis itu saya ngide lagi Mas. Saya datengin lagi tuh. Ya. Saya datengin lagi. Masih ada Mas. Masih ada. Tapi beda posisi dia. Oke. Awalnya itu di kiri, dia di kanan sekarang. Oke. Nah, habis itu udahlah. Ya. Itu percaya nggak percaya harus percaya. Ya.
Udah banyak buktinya juga ya, meyakinkan Betul. juga. Puter balik udahlah saya turun aja lah itu. Kayak saya pun turun juga sambil dengan perasaan merinding Mas. Mm. Dan ya itulah pengalaman pertama kali itu saya di UNES dan ngelihat kayak gituan dan Oke, ya harus percaya. percaya. Ya, jadi kejadiannya pernah lihat sekali, terus ditinggal rapat, penasaran ke situ lagi, tapi beda Betul. posisi gitu ya. Betul. Betul. Oke. Oke. Tapi Mas izin motong sebentar. Aku izin tanya aja sih. Itu hanya Mas sendiri yang lihat apa dari teman-teman yang lain juga lihat Mas? Nah, oh iya ini tadi saya ketinggalan Mas, betul. Oke. Jadi waktu awal saya melihat itu kan emang saya sendiri ya Mas. Ya. Ya. Nah, waktu saya habis pulang dari rapat, saya ajak teman saya satu Mas. Sekalian kan nganterin dia balik gitu loh. Ya. Ya. Kalian saya ngide ajakin dia gitu. Ya. Ya ada 2 saksi di situ Mas, teman saya. Dari beda prodi sih Mas lebih Oh, beda tepatnya. prodi ya. Ya, Oke. beda prodi tapi tetap dalam satu fakultas. Satu fakultas. Gitu. Oke. Dari setelah kejadian itu ya, dari kejadian itu mungkin ada beberapa mungkin kejadian aneh selanjutnya yang mungkin pembuktian selanjutnya bahwa mereka memang ada dan berkeliaran gitu. Kurang lebih di UNES, kurang lebih seperti itu. Kira-kira Mas Ferik ada kejadian? Oh, ada lagi Mas. Oke, Kalau gimana misal untuk seperti itu ya. Iya. Awalnya itu emang dari situ Mas. Oke. Dan terus-terusnya tuh kayak ada terus. Kayak Iya. mereka tuh melakukan pembuktian mungkin ya Mas. Iya. Karena kan emang awalnya saya orang yang emang nggak percaya hal gituan sih. Iya, cuek deh Cuek lah. menghadapi hal itu ya. Lebih ke ya udahlah kalian ada ya udah gitu loh, kita jalan sendiri gitu. Oke. Nah waktu itu bertepatan di PKM juga Mas, PKM di organisasi saya sendiri itu waktu di semester 3 Mas. Semester 3. Jadi Oke. 1 semester setelah kejadian itu. Oke. Jadi waktu saya semester 3 adalah suatu program gitu Mas. Program itu sebuah event Ya. yang bisa diibaratkan kayak turnamen Mas. Ya. Lomba ya, lomba. Iya lomba. Lomba. Entah Oke. itu sport, e-sport, Ya, seni, seni. Oke. dan esai juga kan bisa ya Mas. Ya. Itu untuk kegiatan itu dimulai dari jam 10 pagi. Terus habis itu nanti sampai malam jam 9. Tapi itu pasti Oke. ada break-breaknya juga sih Mas. Ya. Antara maghrib, Ya. asar gitu Ya. juga. Karena kan ya menghormati lah orang yang Ya. ada kepentingan gitu. Ya. Nah, kebetulan waktu itu saya menjadi bagian Mas, perlengkapan. Oke. Dan posisi saya tuh di situ jadi koordinatornya Mas, dan mau Oke. nggak mau kan saya harus mengkoordinasikan juga lah Mas. Oke. Untuk kawan-kawan yang perkap lainnya gitu. Ya. Nah itu saya masih ingat banget, Ya. saya sama teman-teman tuh mau ngembaliin sound, mic, standing banner ke PKM Mas, karena itu emang kepunyaan PKM itu sendiri ya Mas. Oke. Dan itu fasilitas juga dari organisasi itu. Oke. Dan itu tuh PKM itu sendiri terletak di suatu gedung Mas, ada di UNES. Oke, gedung yang ada di UNES. Berarti Betul. kampus barat, kampus timur? Kampus yang tadi Mas, Yang tadi ya, berarti kampus barat berarti ya Mas. betul. Tengah-tengah antara kampus barat dan kampus timur. Oke, tengah-tengah. Oke, silakan tebak sendiri guys kejadiannya Ya. di mana. Tempat dan lokasinya di mana? Nah, itu bisa Kepoin sendiri aja. ya. dicari Tapi tahu untuk sendiri. letaknya itu lebih condong ke kampus timur Mas, Oh, daripada ke kampus timur. barat. Kampus timur. Oke. Tapi nggak setimur itu. Nggak setimur itu. Oke. Oh, masih di tengah gitu lah. Iya, di masih di tengah. tengah. Oke, Jadi Nggak sana-sana banget ya. ya nggak sana-sana banget, nggak sini-sini banget Oke, gitu. oke. Nah, jadi setelah kita selesai itu di jam 10-an. Nah, itu kita ngembaliin tuh di jam sekitar setengah 11-an, jam 11-an. Ya. Kurang lupa sih Mas jam berapa pasnya ya. Nah, waktu itu kita naik kan. Itu Ya. kan terletak di suatu lantai Mas. Ya. Tapi nggak di lantai 1, Oke. ada di suatu lantai gitu. Dan untuk tangga itu sendiri itu nggak jadi satu sama gedung Mas. Berarti tangganya agak kepisah dikit Mas. Iya, kepisah di luar Oh, Mas, oke, untuk oke, tangganya. Oke. Dan waktu kita mau masuk kan ada pintu juga ya Mas untuk masuk ke tangga itu. Jadi masih Oke. satu gedung tapi tangga itu di luar.
tapi ada pintu di situ untuk masuknya. Bisa dibayangkan sendiri teman-teman untuk tempat dan lokasinya. Oke. Betul. Jadi waktu kita buka, Oke. untuk lantai 1 sih masih aman ya Mas, Ya. masih aman, dan untuk rasa-rasa hawa segala macam itu masih aman. Oke. Setelah itu kan waktu itu saya bertiga aja Mas, Oke. bertiga. Sama panitia yang lain berarti. Ya, sama Oke. panitia yang lain, dan itu seperti kayak bagi job desk gitu sih Mas. Ya. Ada yang bersih-bersih di lapangannya, ada Hmm. yang ngantar barang gitu. Oke. Nah waktu itu saya kebagian ngebantu yang di Perlengkapan ya. kembalikan barang gitu. Oke. Itu yang saya bawa itu ada mic sama standing banner. Teman Oke. saya yang 2 itu bawa sound Mas. Emang soundnya itu emang agak gede sih Mas. Agak besar segini Ya. lah. Ya. Kita buka pintu, kita masuk tuh. Ya. Masuk. Saya kan paling depan ya Mas, kan saya bawa yang paling ringan gitu loh. Ya. Paling depan saya, paling Otomatis depan. buka pintu dan Ya, segala buka macam. pintu segala macam. Nah, habis itu kita nyampe di suatu lantai. Ya. Kan pasti ada pintu lagi Mas di situ untuk Oke. dibuka lagi. Ya. Jadi tuh biar emang gedungnya itu aman lah Mas. Ya. Iya. Kita masuk, baru melakukan satu langkah, itu bener-bener kayak hawa tuh Mangga ser lagi gitu. kah? Mangga jatuh lagi guys. Oke. Nah. Jadi lanjut. Lanjut Jadi aja Mas, lanjut. kenapa Mas? Enggak, maksudnya jatuh sekali masih, tapi kayak 2 kali. Saya Iya. mungkin lagi musim mangga kali ya. Ya. Lanjut aja deh. Lanjut. Nah, Oke. tadi itu sampai di kita baru satu langkah ya Mas? Baru Ya, satu langkah, satu langkah masuk. itu langsung ada hawa gitu Mas, masuk kayak ada angin gitu Mas. Ya. Padahal di dalam ruangan, Ya. walaupun ruangan itu ada AC-nya, tapi emang harusnya sih nggak ada Mas di situ. Ya. Tidak tempat seharusnya. Iya, atau tidak sempat seharusnya gitu. Ya. Dan untuk letak itu sendiri seperti lorong Mas, Oke. untuk gedung itu sendiri seperti lorong. Dan waktu kita masuk itu langsung dihadapkan dengan lorong-lorong, langsung lorong lurus aja gitu. Jadi ada 2 pintu Mas, kita ibaratkan ini pintu kanan waktu kita baru masuk Ya. dan pintu kiri. Ya. Oke. Nah jadi untuk pintu itu sendiri itu dikunci Mas, Mm-mm. dan kuncinya itu ada di atas bunti pintu itu sendiri. Jadi kayak ada Oh, ventilasi gitu. Oke. Oh, Nah. ini sela-sela itu ya. Iya, tapi ventilasinya nggak kayak sela-sela gitu Mas. Tapi Ventilasinya tuh kaca Mas, oh kaca. kaca. Oh, Oke. oke. Dikusek, kaca yang benar-benar bening gitu. dikusen Kaca berarti bening. ya. Iya, Oh, betul. Kaca, tapi kita bisa ngelihat luarnya Iya. sananya gitu. Nah, jadi kita masuk, ngelewatin lorong-lorong itu dengan Oke. perasaan yang kita posisi udah capek, Ya. kegiatan seharian full, habis itu kita harus ngembalin barang. Ya. Udah kita bodo amat di situ Mas, percaya nggak percaya. Kita masuk langsung ke PKM organisasi kita sendiri. Ya. Waktu kita mau masuk kan emang sebelumnya disclaimer dulu ya, untuk pintu dari PKM kita tuh emang agak susah Mas dibuka. Agak macet lah ya. Ya agak macet Iya. untuk ngebuka pintunya. Oh, Bukan oke. ngebuka pintu, lebih ke kuncinya. Sekuncinya ya. Mm-mm, kuncinya. Awalnya kita ambil dulu kunci di atas pintu, Ya. kita buka, itu masih aman Mas di situ. Nggak ada macet sama sekali. Oke. Clear lah gitu. Nah, kita buka, kita masukin barang-barang segala macam, susun rapi seperti biasa. Terus kita keluar Mas. Oke. Kita keluar. Kan waktu itu saya itu paling belakang Mas. Ya. Paling belakang karena teman-teman yang lain kan soundnya tuh posisi di depan Mas. Waktu standing banner tuh letaknya tuh agak di dalam. Jadi saya duluan, nata dulu. Nah, habis itu baru saya yang keluar terakhir Mas. Oke. Nah, teman-teman saya tuh udah nunggu di depan pintu. Tapi yang saya bingungin, mereka itu kayak membatu gitu Mas. Diem doang. Diem Oke. doang ngelihat saya. Oke. Nah, saya. Dan saya nggak tahu mereka habis ngapain ya. Nah, habis itu saya
Oke, teman-teman maaf ya tadi ada beberapa kamera dari kita itu sempat mati karena mungkin ada ya mungkin sedikit gangguan-gangguan juga dari luar. Mungkin bisa dilanjut Mas Ferik tadi ceritanya seperti apa? Oke, mungkin tadi kita lanjut dari mana sih Mas? Saya lupa Mas. Dari Dibuka pintu itu. pintu yang lancar itu Ah, tadi. Oh, Lanjut yang aja. lancar ya. Ya. Nah, waktu itu kita buka pintu tuh, lancar kan ya. Ya. Jadi kita masuk. Nah, untuk teman-teman kan berdua ya Mas, di belakang saya pas. Ya. Nah, untuk letak untuk kembaliin soundnya itu emang deket pintu Mas, Ya. deket pintu. Nah jadi ya Ya. mereka lebih cepat lah daripada saya kan masuk dulu, Ya. saya nata dulu standing banner sama mic-nya. Jadi mic-nya saya taruh di sound, habis itu saya ngebaliin di standing banner tempat Oke. semulanya, karena emang ada peraturan seperti itu sih Mas, harus dikembalikan ke tempat semula Oke. gitu. Waktu saya mau keluar Mas, mau keluar kan harus dimatiin lampu dulu ya Mas. Ya. Waktu saya matiin lampu, saya ngelihat teman saya di luar Mas. Ya. Mereka tuh cuma diem aja ngeliatin saya. Ya. Saya bingung dong, mereka ngapain gitu. Ya. Kayak bener-bener membatu ngeliatin saya doang. Ya. Gitu. Nah habis itu karena saya udah capek dan udahlah mereka pasti juga lagi capek, mungkin saya mikirnya gitu. Udahlah saya keluar gitu. Keluar, habis itu saya kunci Mas. Nah waktu saya mau kunci itu nggak bisa Mas, susah banget kayak seret gitu. Macet Habis itu ya. iya macet. Stuck gitu. Stuck, saya putar-putar terus akhirnya bisa Mas. Emang Ya. agak butuh beberapa waktu sih Mas. Putar kunci, taruh ke atas. Habis itu padakin lah itu teman-teman balik. Udah ya balik gitu. Oke. Ngapain kalian di sini lama-lama gitu kan. Udah malam. Oke. Tuh. Waktu jalan itu teman saya waktunya membisu 2 orang tadi. Langsung nepok saya Mas. Nepok saya di sini. Fix. Kenapa gitu. Ya. Nah, habis itu udah jalan lurus aja, jangan nengok belakang. Oke. Dia bilang gitu. Nah, dia tuh mereka tuh kayak ngasih tahu saya tapi mau di bawah aja, jangan di sini. Ya. Dia cuma bilang jangan yang ke belakang, nanti sampai bawah aku ceritain Oke. gitu. Nah habis itu karena kan saya kayak awalnya kan nggak percaya gitu kan Mas. Iya, Dan agak dia ngeyel dikit cerita ya. iya agak ngeyel dikit. Oke. Saya pun waktu di kampus Ya. timur kemarin tadi kan juga saya balik lagi kan untuk mastiin gitu. Ya. Refleks saya nengok ke belakang, saya nengok ke belakang gini, dan yang saya lihat itu kan di ujung pintu kiri itu kan ada pintu kan Mas, Ya. sama modelnya kayak yang di pintu kanan. Oke. Atasnya ada jendela juga, bening, kita bisa ngelihat ruangannya di sana. Oke. Nah yang saya lihat waktu itu kita ibaratkan jangan langsung frontal ya Mas, Ya. ada poci di situ Mas. Oke. Nah posisinya dia itu bener-bener kayak gini Mas, gini, ibaratkan itu kita lihat tuh bener-bener dia gini melihat ke jendelanya itu. Kakinya. Oke, minta maaf teman-teman, tadi ada gangguan. Jadi ada beberapa kamera kita yang mati. Jadi kita terpaksa untuk retake lagi. Ya. Oke, mungkin bisa lanjut Mas Ferik tadi sampai mana? Oke, jadi waktu itu sampai waktu saya buka pintu ya Mas. Ya. Iya. Waktu itu untuk pintu yang udah saya jelasin tadi, pintu itu emang agak macet Mas untuk dibuka di kuncinya gitu. Oke. Nah saya buka itu masih aman Mas. Ya. Dan tadi kan saya sama teman-teman saya itu saya sendiri bawa mic sama standing banner. Oke. Nah terus teman saya itu yang bawa sound ya Mas, kan berdua gede. Nah, Ya. untuk letak sound sendiri untuk di pengembalian itu deket Mas sama pintu posisinya. Ya. Nah jadi emang agak cepat mereka Mas. Nah setelah itu saya masuk kayak benerin kan Mas, itu masukin ke tempatnya, Ya. tempat dari standing banner itu sendiri sama mic-nya Ya. gitu. Nah karena kan emang ada peraturan Mas di organisasi saya harus mengembalikan barang sesuai tempatnya gitu. Nah waktu saya mau keluar itu saya lihat teman saya di depan Ya. pintu bener-bener mematung menghadap ke saya Mas, menghadap ke Oke. ruangan kita gitu, ruangan PKM itu sendiri. Oke. Waktu itu saya mikirnya kayak cuma ya udahlah mereka lagi capek, mungkin suruh saya cepet-cepet gitu. Ya. Habis itu saya matiin lampu, saya coba tutup pintu kan, saya kunci, tak kok nggak bisa, macet kan Mas kuncinya, macet. Habis itu saya paksa terus akhirnya bisa Mas itu. Saya kunci, tak saya taruh ke atas pintu lagi Mas, atas pintu. Ya. Dan itu di pintu kan emang ada jendelanya gitu Mas. Ya saya taruh di situ. Nah habis itu waktu saya balik
itu teman saya itu kan ini di belakang saya kan mas, di Oke. belakang saya nempok saya tuh dari belakang, nempok di sini, masih ingat banget saya, nempok di sini, terus habis itu saya tanya kan kenapa gitu, dia bilang udah jalan aja, jangan yang ke belakang, nanti saya Ya. ceritain di bawah gitu. Nah untuk posisinya sendiri itu waktu masih deket di PKM itu kok mas, masih deket di PKM organisasi saya. Nah jadi kan tadi saya di awal bilang ya mas, untuk Ya. tempat itu lorong ya, lorong. Lorong Nah panjang. ya lorong panjang, kita ibaratkan di dekat tangga kita waktu masuk tuh di pintu kanan. Ya. Nah ada satu lagi pintu kiri, dan Oke. itu tempatnya sama mas, jadi kayak pintu atasnya ada ventilasi, tapi ventilasinya kaca mas, ventilasi kaca. Nah, itu kayak kotak gitu mas, kayak kurang tahu deh ukurannya berapa, tapi emang agak kecil mas, Ya. seukuran pintunya gitu, semua rata-rata sama kayak gitu. Oke. Untuk kondisi bangunannya, untuk pintu sama ventilasinya. Oke. Nah habis itu waktu teman saya bilang kayak gitu kan mas, saya awalnya ya apa sih, emang ada apa gitu. Nah, habis itu kan saya waktu awal juga cerita kan, saya orangnya kan emang ngeyel ya. Ya. Saya penasaran gitu loh. Waktu kemarin aja saya balik lagi tuh, putar balik sama temen, ngecek lagi. Nah, dengan tingkat apa sih itu namanya mas, penasaran. Penasarannya. Ya penasaran sangat tinggi, saya nengok ke belakang itu mas, saya nengok ke belakang, udah kaget saya mas. Itu bener-bener ada sosok poci di situ, tapi dia itu bener-bener cuma gini doang mas, gini. Nah, jadi tuh ventilasi Nengok. itu full muka dia doang mas. Oh. Nah jadi kan Oh. untuk poci kan pasti ada ikatannya di atas mas. Ya. Nah itu bener-bener ke bawah gitu mas untuk ikatannya mas. Jadi bener dia tuh nengok gini, Menjuntai. nengok gini, menjuntai ke bawah gini mas. Dan untuk saya masih ingat banget itu, dia itu saya nggak memperhatiin mata ya, mata sama mukanya, mungkin karena agak Gelap. ya. Tapi yang sangat menonjol itu di kainnya mas. Itu bener-bener kain yang lusuh, bener-bener masih ada kayak tanah-tanahnya gitu, tapi nggak ada kayak dari itu, nggak ada mas. Jadi bener-bener kayak kain putih kotor kena tanah Oke. gitu. Nah habis itu ya refleks, habis saya nengok temen saya lari mas semuanya mas. Dan ya gimana ya, dan mereka tuh bener-bener saya habis nengok, awan saya teriak kan mas, wih gitu. Teman-teman saya lari turun ke bawah, itulah saya juga refleks ngikut lari ya mas. Ya. Nah waktu saya lari kan itu ada pintu juga kan mas, Ya. pintu sengaja, dan itu waktu itu saya nggak tutup mas pintunya mas, karena udah terlanjur bener-bener takut mas. Ya. Jadi kita lari, begitu waktu mau turun ke bawah saya lihat lagi mas, masih mas di situ mas, ngeliatin mas, Oh berarti ngeliat kedua kalinya berarti. ngeliat kedua kalinya. Jadi bener-bener saya pastiin lagi di situ. Oh. Berarti itu poci itu tuh dalam satu ruangan yang sama atau beda lantai itu emang ada? Ada mas, jadi lebih ke beda ruangan mas. Jadi itu beda ruangan mas, beda ruangan yang di ruangan itu kayak terpisah gitu loh mas, ruangan PKM sama ruangan kelas sebenarnya. Oke. Jadi di sekat sama tembok dan ada pintu di situ. Jadi itu dia benar-benar terbang, terus dia nengok kayak gini ke ventilasi itu. Dan waktu saya mau turun saya lihat lagi, nengok kan dia masih ada di situ. Habis itu saya udah turun dan saya tanyain tuh teman-teman saya di situ, apa gara-gara itu tadi kalian diem di situ ngeliatin saya doang. Ternyata iya mas di situ mas. Habis itu ya kayak bener-bener, jujur nih kalau saya cerita lagi nih saya merinding mas di sini mas. Oke. Dengan vibes kita Pada podcast di malam sini hari. juga ya, Pada malam hari malam juga. ya. Di bawah pohon kayak gini. Oke, kembali lagi teman-teman. Maaf tadi ada sedikit gangguan juga. Ternyata tadi rekan saya yaitu Mas Roy itu tadi mengalami sedikit muntah-muntah juga tadi karena mungkin suasana juga sudah tidak kondusif juga. Jadi kita akhiri podcast hari ini. Sekian dari kita semuanya. Mungkin lanjut di episode berikutnya. Kembali di podcast sana sini.